Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali melalui media online pada pertemuan ke-9 mata kuliah pemrograman terstruktur setelah kita menjalani ujian tengah semester pada pertemuan kemarin. Oke, untuk materi hari ini adalah kita akan membahas tentang array. Oke, bagi mahasiswa yang sudah kuliah semester kemarin mata kuliah struktur data tidak terlalu asing dengan array ya. Jadi untuk pertemuan kali ini array cuman untuk di review saja untuk bagaimana penerapan array dalam pemrograman terstruktur. Oke, mulai. Array adalah suatu tipe data terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis yang bertipe data sama yang jumlahnya tetap dan diberi suatu nama tertentu. Elemen-elemen array tersusun secara berderet dan dapat diakses secara random di dalam memori. Array memiliki alamat yang bersebelahan atau berdampingan tergantung lebar tipe datanya dan dapat berupa array satu dimensi, dua dimensi, bahkan banyak dimensi. Elemen-elemen array bertipe data sama dan bisa berisi nilai yang sama atau berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa array itu adalah sebuah tipe data yang terstruktur di mana dia harus memiliki tipe data yang sama, tidak boleh berbeda. Oke. Dan jumlahnya sudah ditetapkan dari awal. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi jumlah ukurannya. Ukurannya tidak bisa dikurangi, isinya bisa dikurangi. Dan diberi satu nama tertentu. Jadi sebuah array harus memiliki paling tidak satu nama. Dalam array terdapat elemen-elemen atau nilai-nilai yang tersusun secara berderet yang mengikuti indeks yang paling awal diurutkan dari mana. Kemudian dia bisa diakses, array ini bisa diakses secara acak di dalam sebuah memori tanpa harus dimulai dari urut yang pertama. Kemudian setelah di dalam array juga apabila kita sudah mengakses sebuah nilai dalam deretan sebuah array, kita bisa mengecek nilai-nilai yang ada di sebelah data yang kita cari. Berikutnya, array juga terdiri atas beberapa jenis. Array dimensi 1, array 2 dimensi, bahkan array dimensi banyak. Untuk array 1 dimensi adalah array yang bisa diakses hanya satu dari depan. Kemudian array 2 dimensi atau array yang sering disebut dengan matrix, array yang bisa diakses dari depan dan dari samping. Kemudian array 3 dimensi atau dimensi banyak adalah array yang bisa diakses di semua sisi, dari depan, belakang, dan samping. Bagian atasnya juga. Kemudian elemen yang ada dalam array dia harus bertipe data sama. Akan tetapi nilai-nilai yang ada di dalam sebuah array bisa berbeda, bisa juga sama. Jadi intinya itu ya, tipe datanya harus sama, tapi nilainya bisa berbeda atau bisa juga sama. Kemudian yang berikut, elemen-elemen array dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu secara random atau berurutan. Jadi nilai-nilai yang ada dalam sebuah array itu bisa diakses menggunakan sebuah indeks. Jadi indeks itu bisa saja dimulai dari 0, bisa juga dimulai dari tengah, tergantung kasusnya apa. Tergantung kasusnya, modelnya kayak bagaimana. Ya, cuman defaultnya itu dimulai dari 0. Pengisian dan pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan mengeset nilai atau menampilkan nilai pada indeks yang dimaksud. Dalam C++, tidak terdapat error handling terhadap batasan nilai indeks. Apakah indeks tersebut berada dalam indeks array yang sudah didefinisikan atau belum. Hal ini merupakan tanggung jawab programmer, sehingga jika programmer mengakses indeks yang salah, maka nilai yang dihasilkan akan berbeda atau rusak karena mengakses alamat memori yang tidak sesuai. Oke. Jadi tugas programmer dalam membuat indeks pengurutan array itu harus
diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan seperti keterangan yang di atas. Lanjut, berikut adalah contoh deklarasi dari array secara umum. Di C++ cara pendeklarasiannya sama, tetap sama, cuman berbeda dalam penempatan value sama berbeda dalam penempatan value. Contoh di sini tipe data, nama variabel array, kemudian ukuran. Keterangan tipe data di sini menyatakan jenis tipe data elemen yang digunakan. Jika menggunakan integer, berarti kita memasukkan data dalam bentuk angka. Jika char atau karakter, kita memasukkan data dalam bentuk huruf. Dan float adalah kita masukkan bilangan dalam bentuk bilangan pecahan, floating point. Kemudian yang berikut, nama variabel array adalah menyatakan nama variabel yang akan dipakai. Jadi dia harus diinisialisasi, variabelnya harus ada. Kemudian ukuran menunjukkan jumlah maksimal elemen dalam array. Jadi ukuran ini maksudnya nilai yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah array itu ada batasnya. Contoh, integer nilai dalam kurung siku 6 titik koma. Integer adalah tipe data, kemudian nilai adalah nama variabel, dan 6 adalah ukuran yang diberikan, size yang diberikan dalam sebuah array. Inisialisasi array. Untuk menginisialisasi array sama dengan memberikan nilai awal array pada saat didefinisikan. Contoh di sini, int nilai value-nya 6, kemudian ini adalah isi dari sebuah array. Tipe datanya integer itu angka, nilainya nama variabel, dan ini elemen-elemen yang ada di dalam sebuah array. Jumlahnya ada 6, bisa kurang, tidak boleh lebih. Karena ini nilainya sudah dikasih batas 6. Dia berisi 87563 karena dia harus menampilkan atau menyimpan data dalam bentuk angka. Kemudian penulisannya bisa disertakan sebagai berikut. int nilai dengan 87563. Itu sistem sudah secara otomatis memberikan ruangan atau space dalam sebuah memori. Penjelasannya adalah bahwa dari contoh kasus yang di atas, penjelasannya adalah bagaimana kita memesan tempat di sebuah memori komputer sebanyak 6 tempat dengan indeks dari 0 sampai 5, di mana indeks 0-nya adalah 8, indeks 1-nya adalah 7, indeks 2, 5, indeks 3, 6, indeks 4, 4, dan indeks 5 adalah 3. Dan semua elemen yang ada adalah bertipe data integer sama, jadi tidak boleh campur dengan huruf atau bilangan pecahan. Lanjut. Untuk memberikan nilai 0 terhadap seluruh elemen array pada saat didefinisikan, Anda dapat memberikan nilai awal 0 pada elemen pertama. Sebagai contoh, int tmp 100 sama dengan 0. Penjelasannya adalah akan memberikan hasil pemberian nilai 0 dari subscript bernilai 0 hingga angka 99. Struktur di atas merupakan pendeklarasian dan pengeneralisasi array satu dimensi, karena untuk array 2 dimensi digunakan untuk matriks. Jadi 100 ini adalah ukuran yang diberikan, 0 ini adalah indeksnya. Jadi dimulai dari 0 sampai dengan 99. Beberapa hal penting dalam array yang harus dipahami. Yang pertama adalah indeks. Indeks bisa disebut dengan urutan. Indeks pada array secara default dimulai dari angka 0. Tadi sudah disebutkan tergantung kasus. Kalau kasusnya yang berbeda, bisa juga indeksnya dimulai dari angka yang berbeda. Yang berikut, value. Value adalah nilai yang mengisi di setiap elemen array. Dan elemen-elemen ini dapat diakses oleh program menggunakan satu indeks tertentu secara random ataupun berurutan. Dan yang ketiga, reference. Reference adalah alamat memori dari masing-masing elemen array. Berikut adalah ilustrasi dari array satu dimensi. Indeksnya dimulai dari
Maka 0 default ya, 0 sampai dengan 7. Akan tetapi kalau dihitung isi dari array adalah ada 8. Oke, seperti yang terlihat pada ilustrasi ini, 0 sampai 7 adalah indeks, 10, 44, 276, 0, 56, 70, dan 7 adalah value, dan 1D2, 1D4, dan seterusnya adalah alamat memori yang disediakan oleh di dalam array yang disediakan di dalam alamat memori. Jadi dia merequest ini, kemudian dia mendapatkan alamatnya di dalam memori. Jadi angka 10 di dalam memori adalah 1D2 dan sebagainya. Inisialisasinya kayak begitu. Yang berikut adalah kelebihan dari array. Array sangat cocok untuk mengakses secara acak. Sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Ya, seperti kalau contohnya di sebuah absensi, kita bisa mengakses nama mahasiswa tidak perlu dari awal. Kita bisa langsung mengakses secara acak ke tengah atau langsung ke paling ujung tanpa harus melakukan pengurutan dari angka yang pertama. Jika berada pada satu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu atau elemen penerus ya. Contohnya kayak absen juga, setelah kita sampai pada titik tertentu, kita bisa melihat elemen yang ada sebelah atas dan elemen yang ada di sebelah bawahnya. Jika elemen-elemen array adalah nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya sangat efisien. Kelemahan dari array. Pertama, array harus bertipe data homogen. Kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, elemen lain bilangan, dan elemen adalah tipe-tipe lain. Jadi kelemahan dia adalah dia cuma bisa mendeklarasikan nilai yang bertipe sama atau homogen. Ya. Tidak boleh dalam satu array itu ada huruf, ada angka, dan ada bilangan-bilangan pecahan. Ya. Jadi kalau mau mendeklarasikan array, kalau huruf semua, kalau angka semua, angka bilangan bulat semua, bilangan pecahan semua. Kemudian tidak efisien dalam penggunaan memori ya, karena nilai awal dari array itu sudah ditentukan. Jika sudah ditentukan tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan. Ya hal itu menyebabkan apa? Menyia-nyiakan banyak waktu dalam proses komputasi. Jadi walaupun array itu dalam keadaan kosong, tetap ada proses komputasi di situ. Dan yang terakhir, pada satu aplikasi representasi statis tidak dimungkinkan. Oke, lanjut. Ini beberapa contoh yang bisa dipraktikkan secara mandiri di rumah. Nanti masing-masing coba mempraktikkan ini, kemudian melaporkan hasilnya, hasil runningnya nanti kasih lihat ke saya. Saya lihat pakai aplikasi Zoom Meet, nanti masuk satu-satu. Oke. Yang pertama, contoh 7.1 adalah array satu dimensi. Tekan, ini penjelasannya. Kemudian contoh yang kedua adalah array 2 dimensi, di mana dimensi yang pertama adalah untuk menyediakan isi dari sebuah array, dan array yang kedua, matriksnya yang kedua adalah untuk menyediakan batas ukuran dari sebuah data. Kemudian cara menginput dan menampilkan array. Oke, di sini dia menggunakan fungsi perulangan. Kemudian mengedit array. Ya, jadi array yang sudah diinput masih bisa diubah isinya, bentuknya, modelnya, nilainya masih bisa dirubah. Kemudian menghapus elemen array, ya. Ingat yang dihapus elemen bukan ukurannya. Jadi kalau ukurannya ada 6 terus mau dihapus 1 sisa 5, berarti ada 0, 1. Dan itu tidak mengurangi ukuran dari sebuah array. Array tetap tersedia ruangan atau ukuran yang sudah disediakan tidak akan berubah. Sama halnya kayak kita contohkan sebuah flash disk. Flash disk yang isinya 1 GB, walaupun datanya dihapus, tapi ruangan yang disediakan untuk 1 GB tidak akan berubah. Kemudian contoh 7.6 pencarian pada data array. Oke, jadi ada teknik searching di dalam sebuah array, nanti dipraktikkan. Oke, selesai.
Jadi latihan-latihan ini semua dipraktikkan 7.1 sampai 7.6 ya, dikerjakan semua, berlatih secara mandiri, kemudian nanti hasilnya diperlihatkan kepada saya untuk sebagai absen kehadiran. Saya berikan waktu 1 jam 30 menit untuk mengerjakan latihan ini. Silahkan dikerjakan. Cukup untuk perkuliahan hari ini. Perhatian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.